Halo, 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 halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dodi Prabowo dan Muhammad Zainal. Izinkan kami mempresentasikan biografi singkat Muhammad Yunus. Biografi singkat Muhammad Yunus. Muhammad Yunus lahir pada tanggal 28 Juni 1940 di Chicago, Bengal Timur yang sekarang disebut Bangladesh. Ia adalah putra dari pasangan Haji Dullah Mia dan Sufia Kahun. Ia adalah seorang bankir dari Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Implementasi gagasannya berwujud Agreement Bank. Muhammad Yunus berasal dari salah satu keluarga menengah ke atas di desanya. Ayahnya merupakan penambang emas sukses dan mendorong anaknya untuk bersekolah setinggi-tingginya. Ibunya menjadi sosok yang menginspirasinya karena selalu memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar yang selalu membutuhkan kehidupan masa kecil. Yunus banyak dihabiskan di desa kelahirannya sebelum akhirnya ia pindah ke Chicago karena bisnis perhiasan ayahnya yang maju. Sosok Muhammad Yunus. Muhammad Yunus adalah sosok yang cerdas dan cekatan. Pendidikannya cukup menjanjikan. Ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Kecerdasannya selama sekolah membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ekonomi. Pada usia 21 tahun, ia telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Chittagong dan ditawari posisi sebagai dosen di alma maternya. Ia menerima tawaran tersebut dan mengajar di sana dari tahun 1961 sampai 1965. Pada tahun 1965, Muhammad Yunus mendapatkan beasiswa PhD bidang ekonomi di Vanderbilt University Grad Program in Economic Development atau GAPD. Namun, sebelum masuk ke universitas tersebut, ia diwajibkan mengikuti kuliah musim panas di University of Colorado. Dalam program kuliah tersebut, ia tidak merasakan kesulitan sedikit pun. Program master yang dipelajarinya menjadi enteng dan dangkal jika dibandingkan dengan tugas-tugas canggih yang pernah ia kerjakan di Bangladesh. Setelah menamatkan pendidikan PhD di Amerika Serikat, Yunus menjadi seorang pengajar di Chittagong University. Muhammad Yunus menjadi sosok ekonomi yang menonjol di Bangladesh. Muhammad Yunus belusukan. Pada tahun 1974, ia bersama mahasiswanya mengunjungi desa Jabora, sebuah desa miskin di negara tersebut. Dalam kunjungannya, ia mewawancari seorang wanita yang membuat kerajinan bambu. Wawancara ini menghasilkan sebuah temuan baru bahwa seorang pengrajin bambu membutuhkan pinjaman uang dengan jumlah untuk membeli bambu. Bank-bank tradisional tidak mungkin memberikan pinjaman uang dalam jumlah kecil. Dengan bunga yang rendah, akhirnya para pengrajin di sana kebanyakan meminjam uang melalui rentenir yang dengan bunga 10% per minggu. Sistem ini membuat para lintah darat semakin kaya dan tidak membuat masyarakat miskin memiliki bantalan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup mereka. Perjalanannya ke sebuah desa kecil tersebut telah menyadarkan Muhammad Yunus bahwa ilmu pengetahuan dan teori di bangku kuliah tidak akan memberikan manfaat jika mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitarnya. Yunus pun akhirnya memutuskan untuk berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi kepentingan rakyat kecil, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Keputusan Yunus tersebut berangkat dari obsesinya menolong seorang ibu dan mengentaskan dari kemiskinan. Ia merasa prihatin saat melihat kenyataan di negaranya bahwa ada begitu banyak orang miskin yang terancam kelaparan. Suatu ketika, Yunus mengunjungi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang wanita sedang membuat bangku dari bambu. Nama wanita tersebut adalah Sufia. Kemudian Yunus pun mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. "Berapakah harga bambu ini?" tanya Yunus. 5 taka, jawab Sufia singkat. "Apakah ibu mempunyai uang 5 taka?" tanya Yunus kembali. "Tidak, saya meminjam bambunya dari paikar atau perantara. Syaratnya adalah saya harus menjual kembali bambu saya kepada mereka untuk membayar pinjaman saya," terang Sufia. "Lalu ibu menjual kembali, berapa harganya bambu itu, Bu?" sahut Yunus. 5 taka 50 posya, jawab Sufia. Perbincangan dengan Sufia tersebut membuat Muhammad Yunus tertegun dan berpikir keras.
Dirinya sadar bahwa sangat sulit bagi Syufia dan keluarganya untuk hidup dengan uang hasil kerja itu. Uang tersebut tidak akan dapat digunakan untuk menyalurkan anak-anak, guna memutus mata rantai kemiskinan dan tidak cukup untuk membeli pakaian layak pakai. Karena uang sebesar itu hanya cukup untuk kebutuhan makannya sehari-hari. Dalam sebuah kesempatan, Yunus menjelaskan pandangannya sebagai berikut. Dalam kenyataannya, miskin ekonomi dirancang begitu rupa, yaitu penghasilan orang lain dapat membuat segelintir orang menjadi lebih kaya. Sementara pada saat yang sama membuat sejumlah besar akan menjadi gembel, jatuh miskin. Jantung dari mesin ekonomi yaitu kegagalan ekonomi sebagai ilmu sosial. Yunus meyakini bahwa kredit adalah alat yang netral. Orang miskin tetap miskin sebab mereka tidak dapat mempertahankan hasil kerja mereka. Mereka bekerja untuk keuntungan orang yang mengontrol modal. Dan orang miskin tidak memiliki kontrol terhadap modal tersebut. Demikian biografi singkat Muhammad Yunus. Semoga menjadi catatan sejarah untuk bank, khususnya bank-bank yang ada di Indonesia. Semoga kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua bahwa suatu hari nanti kalau kita diberi kekayaan, bantulah mereka yang membutuhkan. Karena manusia itu hidup tidak sendiri. Manusia perlu orang lain. Jadi saling tolong-menolong, gotong royong, bantu sesama. Sekian.